Halo para penonton dimanapun kalian berada, selamat datang di channel Dango Inspirasi Uda Joni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita siang ini kedatangan tamu yang luar biasa. Anak muda perantau Minang yang sukses berat ini. Tapi satu kampungnya. Ya, kita satu kampung. Angke. Angke. Tapi luar biasa ini. Kenapa luar biasa? Tamatnya teknik UI, jurusan gas dan petrokimia. Ya. Tapi justru tidak masuk itu, beliau ini masuk ke jalur politik. Sehingga pernah menjadi ketua DPP partai apa ini anak Pak Soeharto ini? Partai apa? Pernah diberkarya. Di berkarya di PP beliau ini. Di organisasi luar biasa macam-macam ketuanya ini. Tapi organisasi tapi Islam. kita di Gerindra gini ya. Ya terakhir kan dulu di Golkar malah. Iya. Golkar ini. Iya. Wakil Sekjen Golkar ini dulu awalnya. Kita di profiling ngomongnya bahaya ini. Terakhir pindah ke tempat partai yang dibangun oleh Pak Prabowo. Sekarang jadi ketua DPP ya. Nah, alhamdulillah DPP lagi di Gerindra. Masih muda ketua DPP. Orang udah tua semua. Udah bongkok-bongkok, masih juga nak buah partai. Ini udah ketua partai. Ini luar biasa, saya bangga ini orang kampung saya ini. Alhamdulillah. Siapnya. Mudah-mudahan ke depan yang terbaik. Kan gitu. Cara berpikirnya yang terbaik. Nggak usahlah yang tua-tua ini ditiru semua. Yang baiknya diambil, yang jeleknya buang. Tetap harus belajarnya. Ini belajar yang baiknya, yang jeleknya buang. Gitu. Iya. Ini kena terlampau banyak jeleknya saya lihat ini. Waduh. Oke, ke depan kita perbaiki. Iya. Ini saran. Ini saya saran ke orang kampung saya kok. Apa salah? Siap. Siapnya. Ya, apalagi. Yang pengen saya tanyakan, udah Parko lah ya. Panggil orang Minang ini kan pakai udah Parko. Kenapa sekolah tinggi-tinggi di UI lagi jurusan yang paling laku itu gas, teknik gas dan petrokimia itu paling laris itu. Ditinggal aja sekolahnya masuk ke jalur-jalur politik, organisasi segala macam. Itu apa penyebabnya? Iya. Karena Karena hobi atau apa? Atau cari jalan pintas atau cari jalan senangnya apa? Iya. Ya, mohon informasikan biar anak muda ini biar tukar pula pikirannya. Di sini banyak anak muda ini. Iya. Jadi gini ya. Kalau Fasko sendiri kan sebenarnya secara prinsipnya ya. Kenapa sih tadi kata Inyak bilang, ini pertama kita bangga banget kita bisa diterima beliau. Langsung diundang ke podcastnya beliau lagi. Podcast yang mungkin buat orang-orang Sumatera Barat ini sangat jadi sentrum. Khususnya wilayah politik dan pertanian ya. Jadi gini ya. Kalau Fasko pribadi, Fasko tuh sebenarnya kenikmatan kita adalah di saat kita bisa bermanfaat buat orang banyak, untuk orang banyak. Fasko Ya, ketika Anda kerja di perusahaan gas juga bermanfaat juga untuk orang banyak. Pindah langsung ya. Jadi gini ya, kebermanfaatan untuk orang banyak ini bisa dicapai dari berbagai macam jalan ya sebenarnya. Semua bermanfaat. Tapi di saat kita misalnya, Fasko kemarin lulus dari teknik gas petrokimia di UI, itu kalau mau kerja di selam bersih misalnya atau di mana-mana ya bisa dibilang bisa cukup mudah lah anak TGP, dia orang bilang TGP sekarang namanya teknik kimia. Cukup mudah lah untuk kerja di oil and gas company. Tapi yang buat Fasko sendiri merasa kita melihat kalau kita kerja di sana baru lulus misalnya fresh graduate, kita kerja di oil and gas perusahaan yang besar, kita paling hanya bertugas untuk melihara pipanya misalnya. Jadi ya artinya kan itu buruh itu. Iya. Sampai kapan pun. Bukan berarti kita menyalahkan buruhnya itu ya. Kan nilainya buruh. Iya. Tapi berdasi kan gitu. Yang manajernya. Iya. Nah, yang baru masuk kerjanya. Enggak, kita oli-olian tuh Nyi. Ngurus oli. Oli-oli juga tuh Nyi. Ngapain ngurus oli? Nah, sekolah capek di UI lagi ya. Nah, itu buat aku penting ya. Karena kalau teknik kimia ini kan bicara prosesnya, raw material menjadi barang jadi. Nah, tugas kita adalah di proses itunya. Proses itu. Untuk orang yang baru lulus ya salah satu part of kecilnya di proses itu yang ngurus pipa misalnya atau ngurus valve
valve itu ada mampet apa enggak misalnya itu kan. Sesimpel itu sebenarnya gitu loh. Kita pikir Ngapain ya? Ngapain sekolah tinggi-tinggi ya? iya iya. Bagaimana kita bisa lebih memberikan manfaat? Akhirnya saat itu Vasco juga ikut bisnis kan ya. Ya. Nah, kebetulan Vasco juga di ketua BPP di HIPMI kan, di Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Kita bisnis sambil jalan sampai sekarang masih jalan bisnis. Tapi kalau bicara kebermanfaatan juga pada saat itu kita pikirnya, oh lebih bermanfaat orang yang berbisnis untuk bisa memberikan manfaat kepada banyak orang. Kita bisa nikmati setiap kita memberikan gaji tiap bulan ke orang dan lain-lain. Di satu sisi lagi ya, ternyata ada lagi yang bisa lebih bermanfaat. Pengurus HIPMI. Punya kekuasaan. Beliau ini wakil ketua HIPMI kalau nggak salah. Ketua BPP-nya. Ketua BPP HIPMI. Ya. Ketua BPP ya lupa saya. Ketua BPP. Nah, ini pengusaha muda ini. Iya. Jadi akhirnya di dunia kekuasaan, di dunia politik itu ternyata bisa lebih bermanfaat buat masyarakat. Kenapa aku bilang gitunya? Karena seandainya kita ngumpulkan uang sekaya-kayanya, misalnya ini punya uang 100 miliar misalnya. Ini paling mau ngasih berapa buat bagi sedekah buat orang? Cari duit paling kecil. Oke. Ya, kebiasaan itu. Berarti kira-kira berapa persen? Kalau Inye punya 100 miliar misalnya. Nah, Kira-kira Inye bakal buang berapa persen buat kebermanfaatan orang misalnya? kalau ikut agama Islam kan zakat namanya. 2,5% nanti. Ya. Nah, Nah, itu udah tinggi itu. 2,5% berarti 2,5 miliar. Biasanya udah sampai itu. Karena makin kaya orang makin kikir biasanya. Sementara kita ini ya nggak perlu punya uang 100 miliar. Ya. Tapi dengan kita punya kekuasaan, kita punya power of system di negara kita ini, kita bisa lebih bermanfaat. Misalnya ini sebagai kadis pertanian, ini tanpa perlu punya uang 100 miliar, ini bisa berikan manfaat yang lebih. Mungkin nilainya sampai ratusan miliar. Nggak perlu kaya kita ternyata untuk bisa Iya. bermanfaat itu loh, Nye. Itu kalau Itu nikmatnya, Nye, maksudnya, itu Nye. kalau setting berpikir kita benar. Iya, iya. Tapi kalau kita berpikirnya salah, gampang pula hancurnya. Ampang hancur. Ah. Ampang Ini kan hancurnya. hampir hancur negara kita. Hancur. Gara-gara orang-orang ini nih. Hah? Mudah-mudahan besok dirubah ini. Iya, Udah iya. anak mudanya tuh. Kan gitu tadinya. Di awal berangkatnya kita karena kenikmatan kita adalah pada saat bermanfaat buat orang banyak kan ya. Ya. Kan senang tuh ya. Orang senyum karena kita ini kan enak ya. Iya. Ngeliatnya tuh apa Apalagi- ya? Pasti bulu kuduk merinding tuh kan. Apalagi ganteng begini kan. Aduh. Ganteng, pintar, pro rakyat lagi. Mudah-mudahan. Aduh ya. Jadi gitu ya. Dari kenikmatan itu akhirnya kita ya namanya anak masih muda kita waktu dulunya ya. Wah, coba dulu. Oke, kita fokus di bisnis dulu. Kita bukan bikin perusahaan ini. Wah, senang tuh ya. Karyawan sampai ratusan itu kan. Wah, kita tiap bulan walaupun kita pusing tiap akhir bulan kan ya. Gaji awal bulan ya kan. Wah, ini orang senyum kita yang pusing ya. Waduh, ternyata ada lagi yang lebih nikmat lagi. Ya. Terhadap bahkan pada saat kita punya kekuasaan, kita bisa berdampak terhadap ratusan juta orang. Ini kalau bisa ngatur kebijakan. Yap, Ya toh? Yap. Hanya dengan selembar kertas, Yap. orang sejahtera. yap. Tapi Dengan dengan tanda selembar tangan, kertas, orang menjadi miskin. hancur bisa. Nah, ini kan hebat, tapi bahaya. Iya, tergantung motivasi dirinya. Iya. Kalau motivasi dirinya senang untuk orang bermanfaat, ya arahnya ke sana. Ya, Kalau mudah-mudahan. motivasi dirinya untuk bikin orang kaya, ya orang sengsaranya. Ya. Mudah-mudahan visi beliau itu begitu. Mudah-mudahan. Kita lihat nanti. Iya, Setelah duduk anggota dewan memang bisa. Iya. Tapi sekarang bisa ini. Ini kan staf khusus wakil ketua DPR ini. Siap. Mudah-mudahan lah. Hasil bincang-bincang kita kasih masukan juga lah ke orang-orang Jakarta itu. Kebetulan Vasco ini staf khusus wakil ketua DPR dari tahun 2009-nya. Udah lama Dari sekali. zamannya Pak Priyo Budi Santoso waktu itu. Oh. Sekarang staf khusus juga di zamannya Bang Dasko, Bang Dasko di Gerindra ketua harian Gerindranya. Ya. Jadi jabatan staf khusus wakil ketua DPR ini bukan jabatan baru sebenarnya. Jadi udah cukup lama lah gitu di sini ya, di DPR. Iya. Bagus lah itu. Iya, Nya. Ya. Ya mudah-mudahan mimpi-mimpinya bisa diwujudkan Siap. sehingga memberi manfaat untuk orang Sumbar ini. Cuma bagaimana menjaring orang Sumbar ini kan banyak di Jakarta ini, banyak. Anak-anak mudanya kabarnya banyak kita tidak tahu. Banyak. Tapi bagaimana mengkomunikasikan orang muda yang sukses di rantau menjadi kampungnya ini. Nah, ini penting. Nah, ini perlu bikinlah jembatannya ini. Iya, Ya. betul. Ini penting ya. Jadi kebetulan memang Vasco ini walaupun kita lamanya di Jakarta, hidup di Jakarta, tapi entah kenapa yang kalau kita bicara darah tuh ngalir kalau pas lagi ngumpul sama orang Padang ya. Ah, Tuh darah ngalir tuh biasanya langsung. Pokoknya kadang-kadang walaupun orang Padangnya juga itu tukang tipu misalnya gitu kan,
tapi darah ngalirnya udah kayak berasa bersaudara gitu Nyi. Hidup jiwanya. Pokoknya udah nggak ada lagi tipu-tipu di situ gitu. Ya, akhirnya gini Nyi ya. Kalau Pasko ngelihatnya pola yang terjadi di Sumatera Barat, orang-orang Minang di Sumatera Barat sekarang ini ya. Mungkin bukan hanya di Sumatera Barat, di seluruh Indonesia ya. Karena Pasko sudah dari tahun 2009 itu di DPR-nya, di staf khusus wakil ketua DPR. Pasko banyak ngelihat gini ya. Banyak lokal hero yang akhirnya terpilih menjadi anggota DPR RI. Lokal hero. Suara mereka besar-besarnya. Mereka mendapatkan suara di daerah pemilihannya sangat besar, tokoh sekali lah di daerah pemilihannya. Tetapi kendala yang terjadi di saat mereka akhirnya menghadapi politik nasional, politik di Senayan, di DPR itu, akhirnya mereka sulit bertarung. Karena mereka belum terbiasa dengan politik di Jakarta gitu ya. Tapi kalau bicara politik di daerah pemilihannya luar biasa. Sampai lubang tikus pun dia tahu lah gitu ya. Tapi kalau sampai di Senayan, WC dia nggak tahu ya. Kira-kira gitu ya, kira-kira ya. Jadi bahaya ini yang berbahaya adalah di saat misalnya lokal hero itu belum kenal ataupun belum terbiasa dengan iklim lah kira-kira, iklim dengan cuaca perpolitikan nasional. Ini kepentingan yang mereka ini bawa dari daerah ke Jakarta akhirnya tidak tersalurkan karena pertarungan di politik nasional itu jauh lebih mengerikan lagi dibanding sebenarnya hanya perpolitikan di wilayah skop yang lebih kecil mungkin ya. Karena tapi itu kan setahun sudah beradaptasi deh. Bisa beradaptasi. Kena umur kali udah tua-tua mencalon juga. Ini yang kacaunya ini. Harusnya kan muda ini kita angkat lagi. Tergantung kemampuan orang beradaptasinya. Ya. Biasanya ini orang yang sudah ditokohkan di daerah, biasanya mereka kalau merasa tokoh juga di situ ya nggak dianggap sama orang juga. Maksudnya lu tokoh di daerah misalnya gitu ya. Iya. Ya pas lagi berhadapan kan tokoh-tokoh semua masalahnya kalau di nasional kan ya. Ya, jangan juga berasa lo di sini harus dihormatin juga kan. Tokoh daerah semua. Iya kan maksudnya gitu ya. Jadi kadang-kadang ada ego sentrisnya lagi berbeda. Jadi akhirnya lobby politik akhirnya tidak terjadi di situnya. Nah, untungnya kita karena kita masih kecil, masih muda, enak kita masuk ke senior itu. Iyalah. Izin senior, izin abang, tolong dibantu abang. Misalnya di daerah pemilihan saya ada begini-begini bang, tolong bang dibantu gimana caranya. Ada cara lah, beberapa trik-trik yang lain gitu kan. Intinya kan bagaimana kepentingan ataupun hal yang inspirasi yang kita bawa dari daerah pemilihan itu bisa tercapai ya. Iya, intinya kemampuan berkomunikasi sebetulnya. Iya. Intinya itu. Lobby politik untuk di pusat. Ya. Berbeda kan ya, kita lobby politik ke masyarakat dibanding sama lobby politik ke elit kan itu beda caranya ya. Caranya kan berbeda. Ada trik and tips tersendiri pastinya. Mudah-mudahan udah Pasko ini bisa membangun ranah ini dari rantau. Ya. Cuma bagaimana membuat jembatan orang rantau ke daerahnya. Ya. Ya. Itu yang jarang sekali itu. Makanya nih belum selesai tadi nih ya. Ya. Belum selesai akhirnya, akhirnya para tokoh-tokoh rantau di Sumatera Barat ini, Ini sekedar kritikan sedikit ya buat para tokoh rantau di bukan hanya di Jakarta, di berbagai tempat. Ayo jangan kita habis mental, kan banyak mungkin beredar tuh billboard baliho Pasko pulang kampung. Itu sebenarnya kritikan bagi para rantau. Pulang kampung jangan cuma hanya pas suatu lebaran gitu loh. Jadi pulang kampung itu yuk kita lihat-lihat kampung juga. Apa yang dibutuhkan di kampung kita bawa aspirasinya ke tempat yang kita rantaukan tersebut. Karena banyak sebenarnya orang-orang Minang ini terkenal dengan para segala macam gagasan dan pemikirannya yang bisa kita adoption ke daerah pemilihan kita. Itu sangat banyaknya. Khususnya di wilayah misalnya pertanian aja nih ya. Ini ahli pertanian di sini. Pasti ini juga banyak kenal akhirnya kan di tokoh-tokoh pertanian yang nasional kan ya. Nah itu bawalah ke kampung kita. Datengin lagi nih tanggung inspirasi nih. Gitu ya. Baik, udah Pak. Kopi enak nih ya. Kopi dari mana ya? Kopi dari mana ya? Dari kampung. Dari kampungnya. Dari Lasi. Dari Lasi. Kopi Lasi. Baiklah. Ada pesan untuk kawan-kawan kita, baik yang di rantau maupun di ranah ini. Pesannya cuma satu buat anak-anak muda. Apapun segala kreativitas bisa kita lakukan, tapi bagi kita orang Minang tetap jaga adat basani sara basani kitabullah. Kreatif lah, tapi kita punya pakam dan rule of thumb yang harus kita jaga, itunya. Artinya ibarat kata orang Minang tahu dan nampe, mengertilah itu. Ya. Jadi ini pesan untuk yang muda ini ya. Kalau saya kan orang udah besok pagi entah ada entah enggak ini. Itu kalau umur cuma Allah yang tahunya. Ya. Tiba-tiba kita keserempet bisa aja kita duluan ya.
Baiklah. Oke, Nyak. Udah Pasko. Makasih, Nyak. Makasih, Nyak. Kapan-kapan kita ketemu lagi. Siap, Nyak. Ya. Mudah-mudahan semua kawan-kawan yang mendengar, baik di ranah maupun di rantau ini, bisa mengkomunikasikan hal-hal yang kami bicarakan. Siap, Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kami kali ini, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mengikuti perkembangan terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.